Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Bilang sama kiri kanan saudara, kamu orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya bacakan kesaksian terlebih dahulu. Ada beberapa kesaksian yang masuk. Kesaksiannya dari seseorang yang bernama Yana. Shalom, perkenalkan nama saya Yana dari Jakarta Selatan. Saya ingin memberikan kesaksian tentang kebaikan Tuhan Yesus. Saya lahir dan dibesarkan di Medan dan melayani sebagai singer di sebuah gereja. Sehari-hari kehidupan saya tidak pernah dekat dengan Tuhan. Bahkan saya takut untuk bertemu dengan Tuhan, mengingat dosa-dosa saya, di mana saya selalu diingatkan bahwa saya harus hidup berdasarkan hukum Taurat supaya saya bisa masuk surga. Di tahun 2010 ayah saya dipanggil Tuhan dan itu membuat saya marah dan kecewa kepada Tuhan. Saya tidak mau menjadi singer lagi. Saya tidak ke gereja selama 2 tahun. Karena setelah ayah saya meninggal dunia, keluarga saya sangat berantakan. Kakak laki-laki saya memakai narkoba selama lebih dari 15 tahun dan menjual semua barang-barang termasuk barang-barang jualan mama saya juga habis sehingga untuk makan saja kami sangat kesulitan. Kakak saya yang pertama sakit-sakitan dan membuat tanah kami dijual untuk biaya berobat. Kakak saya yang lain yang bekerja di BUMN harus menanggung biaya hidup kami sekeluarga padahal dia sudah berkeluarga dan sudah mempunyai 2 orang anak. Saya sangat putus asa. Dan pada akhirnya Agustus 2019 saya memutuskan untuk merantau ke Jakarta. Sempat saya berpikir, apakah saya akan mendapatkan pekerjaan di Jakarta? Mengingat saya hanya lulusan diploma dan umur saya sudah 29 tahun. Tetapi saya mencoba memberanikan diri melamar pekerjaan di Jakarta. Dan saya bertekad harus dapat pekerjaan paling lambat 2 bulan. Saya mencoba melamar pekerjaan dan mendapat pekerjaan di bagian asuransi perbankan pada awal Agustus 2019. Awalnya saya berpikir untuk 1 tahun saja bekerja di sini untuk mendapatkan pengalaman. Saya menyewa kos di daerah Pondok Indah yang dekat dengan tempat saya bekerja di mana harganya hanya Rp550.000 per bulan. Kosan ini sangat kecil. Saya harus melipat kasur untuk beraktivitas dan atapnya sangat dekat dengan kepala saya. Tidak ada plafon dan langsung seng sehingga saya sangat kepanasan. Gaji awal yang saya terima sebesar Rp2.500.000 per bulan dan selama beberapa bulan saya tidak mencapai target karena saya tidak mempunyai pengalaman di bidang asuransi. Maret 2019 wabah COVID mulai masuk ke Indonesia dalam keadaan ekonomi yang terpuruk. Saya hanya mendapatkan gaji pokok. Saya mulai merasakan kesepian karena tinggal di sendiri. Saya mencoba mencari gereja yang on-site dan ternyata ada di dekat kosan dan setiap ke gereja saya menangis. Saya mencoba kembali berdoa dan berkomitmen untuk memberikan persepuluhan dari pendapatan saya. Saya berdoa, minta pengampunan Tuhan karena saya merasa memberikan sedikit. Ternyata Tuhan melihat itu semua dengan berbeda. Tuhan Yesus memberkati saya perlahan-lahan sampai akhirnya saya bisa pindah ke kosan yang lebih layak dari sebelumnya. Walaupun saya mulai berdoa dan berserah kepada Tuhan, entah kenapa saya masih belum berani seutuhnya mendekat kepada Tuhan Yesus karena lagi-lagi saya ditakutkan dengan hukuman dari dosa-dosa saya yang sudah saya lakukan selama ini. Di gereja saya selalu ditekankan bahwa Tuhan Yesus akan memberkati kita jikalau kita tidak berbuat dosa. Saya mencoba menjadi taat kepada Tuhan Yesus supaya menjadi kesukaan Tuhan Yesus. Setiap pagi sebelum berangkat kerja saya membuka YouTube, mendengarkan firman Tuhan. Dan sampailah pengenalan saya tentang Injil kasih karunia Allah melalui Bethesda Church. Setiap hari saya mendengarkan firman Tuhan, saya semakin sadar dan kagum atas kebaikan Tuhan Yesus. Ternyata apa yang selama ini saya dengar itu salah. Tuhan Yesus tidak pernah menghukum saya atas dosa saya. Tuhan Yesus tidak pernah membenci saya. Karena ternyata semua dosa-dosa saya sudah diampuni dan dihapus oleh darahnya. Di pertengahan bulan Juni 2020, kakak laki-laki saya yang memakai narkoba ditangkap oleh polisi dan ditahan cukup lama. Tetapi kami yakin Tuhan tahu yang terbaik buat keluarga saya di Medan. Ibu saya mendapatkan tambahan modal dari kakak saya untuk berjualan bunga hidup. Dan puji Tuhan usahanya diberkati sampai sekarang. Dan pada akhirnya ibu saya mempunyai tabungan untuk hari tuanya. Pada Februari 2021, kakak tertua saya yang sakit-sakitan dan cuci darah tutup usia. Setelah berjuang selama 10 tahun, kami mengalami kehilangan lagi. Tetapi sekarang, setelah kami mendengar Injil kasih karunia, kami bisa tetap bersyukur dan tidak lagi menyalahkan Tuhan. Pikirannya diubahkan. Dan sekarang keadaan keluarga saya di Medan dipenuhi sukacita dan berkat yang berlimpah. Saya tenang karena keluarga saya bisa makan dengan layak kembali. Ketika Bethesda Church sudah bisa ibadah on-site,
Saya sangat antusias. Walaupun jaraknya cukup jauh dari Pondok Indah tadi ya, dari Pondok Indah ke Kelapa Gading, tempat tinggal saya. Dan saya belum pernah ke sana sebelumnya. Saya tetap semangat untuk ibadah. Saya percaya saya akan merasakan kenyamanan dan sukacita dalam rumah Tuhan. Saya tidak takut lagi bertemu dengan Tuhan. Tuhan memberkati saya bukan karena ketaatan saya, melainkan karena ketaatan Tuhan Yesus. Dan saya mempunyai kekuatan dan dasar yang benar ketika berdoa kepada Tuhan. Saya selalu memperkatakan, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Yesus Kristus. Saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Amin. Saya tidak mengetahui bagaimana berkat itu datang ke lumbung saya. Saudara nggak perlu tahu. Amin. Ketika kamu percaya Injil, mujizat terjadi dalam hidupmu. Oke? Tiap bulan saya merasa berkat Tuhan berlimpah. Saya mulai mencapai target dan naik grade. Dan sudah beberapa kali pindah kosan yang semakin baik. Sampai saatnya saya bisa pindah ke kontrakan yang cukup besar. Dan saya dapat membeli seluruh keperluan saya seperti kasur, TV, AC. Di mana selama ini saya hanya memakai kipas angin dan tidak memiliki TV. Sampai di bulan Juni 2022. Di mana selalu ada evaluasi per triwulan. Saya dihubungi oleh kantor pusat pada tanggal 17 Juni 2022. Jika saya tidak mencapai target sebesar 307 juta rupiah untuk menutupi kekurangan saya di bulan Mei, saya akan di downgrade. Dia turun grade. Hal yang sangatlah mustahil. Karena selama hampir 3 tahun di bagian asuransi ini, saya tidak pernah mencapai angka 300 juta. Ditambah lagi, waktunya tinggal 15 hari lagi. Setiap pagi saya perjamuan kudus, membaca firman Tuhan, dan mendengarkan Injil kasih karunia Allah. Ketika kamu mendengar Injil, percaya sesuatu terjadi dalam hidupmu. Amin. Melalui channel YouTube Bethesda Church Indonesia, saya mulai menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik dan saya mau bersyukur apapun yang terjadi. Dan ini yang terjadi. Staf bank yang selama ini tidak mau membantu saya menjual asuransi, tiba-tiba memberikan nasabah dengan premi 80 juta rupiah. Puji Tuhan, karena Tuhan memakai orang-orang yang tidak pernah terpikirkan oleh saya untuk membantu saya. Bukan itu saja, staf yang lain memberikan referensi nasabah yang sangat banyak. Padahal saya tidak memberitahukan kepada mereka. Saya percaya yang dapat membantu saya hanya Tuhan Yesus. Saya sampai kewalahan. Bahkan lembur untuk input closingan tersebut sampai tanggal 30 Juni 2022 saya mencapai target 320 juta rupiah. Itu adalah nominal pencapaian terbesar saya selama ini. Setibanya di kontrakan saya menangis, saya berdoa, mengucap syukur untuk semua yang sudah Tuhan Yesus kerjakan. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mengenalkan arti sesungguhnya dari kasih karunia Tuhan itu sendiri. Ternyata bukan karena ketaatan saya diberkati Tuhan, melainkan karena kasih-Nya yang besar dalam hidup saya. Saya berdoa, semoga semakin banyak domba-domba yang hilang seperti saya dapat menyadari kembali kebaikan Tuhan Yesus yang tidak bisa diukur oleh apapun. Segala kemuliaan hormat hanya bagi nama Tuhan. Amin. Jadi setiap kali saudara datang mendengar Injil, Alkitab berkata, maka Tuhan akan melakukan mujizat dalam hidupmu. Dan hari ini saya masih dalam serial khotbah mujizat kesembuhan. Saudara siap diberkati? Kita lihat firman Tuhan dari 1 Petrus 2, 24-25. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Perhatikan baik-baik. Setelah Petrus berkata tentang kesembuhan, setelah dia berkata tentang kesembuhan, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Selanjutnya Petrus berkata begini, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Setelah Petrus berkata tentang kesembuhan, selanjutnya Petrus berbicara tentang gambaran hubungan antara gembala dengan dombanya. Ini merupakan gambaran hubungan antara Allah dengan saudara dan saya. Kalau saudara perhatikan baik-baik, Alkitab paling sering menggunakan gambaran hubungan gembala dan domba untuk menggambarkan hubungan antara Allah dengan saudara dan saya. Allah sebagai gembala, saudara dan saya sebagai
domba-dombanya. Kalau saudara mengerti hubungan antara gembala dan domba, maka saya percaya saudara akan menjadi seorang pemimpin yang baik. Daud, dia tahu betul hubungan antara gembala dengan domba. Kenapa? Karena dia pernah menjadi seorang gembala. Itu sebabnya dia menjadi seorang pemimpin yang baik. Daud tahu betul kapan domba-dombanya butuh perlindungan. Dia tahu bagaimana caranya merawat domba-dombanya. Dia tahu ketika dombanya terluka, bagaimana dia menyembuhkan dombanya. Dia tahu betul. Dia tahu betul kapan domba-dombanya membutuhkan makanan dan membutuhkan perlindungan. Amin. Yesaya berkata begini. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Perhatikan baik-baik. Di sini saudara juga menemukan pola yang sama. Betul? Saudara menemukan pola yang sama. Setelah Yesaya berkata tentang kesembuhan, oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Selanjutnya Yesaya juga berbicara tentang sebuah hubungan antara gembala dengan domba. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Betul? Ini pola yang sama. Tadi Petrus, ingat Petrus mengatakan begini, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Pola yang sama. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi perhatikan baik-baik. Di sini saudara menemukan bahwa tugas seorang gembala bukan hanya memberi makan. Tapi tugas seorang gembala adalah memelihara jiwa saudara. Kata memelihara di sini dalam bahasa aslinya adalah mengawasi. Seberapa banyak di antara saudara yang menyadari bahwa sekarang saudara ada di bawah pengawasan seseorang gembala? Amin. Siapakah dia? Yesus. Jadi kalau saudara lihat kedua ayat ini memiliki pola yang sama. Sesungguhnya kalau saudara jeli dari kedua ayat ini, di sini ada rahasia kunci untuk menerima kesembuhan dan kesehatan ilahi dari Tuhan. Kapan? Yaitu ketika kamu menyadari bahwa Tuhan adalah gembalamu, kamu adalah domba-dombanya, itulah saatnya kamu memiliki hidup yang sehat. Ingat baik-baik, karena di sini merupakan satu kesatuan. Kalau saudara menyatukan ayat ini. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Betul? Keduanya berkata hal yang sama. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemudian kalau saudara satukan ayat ini. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri-sendiri. Tetapi sekarang kita kembali kepada gembala. Dan pemelihara jiwamu. Artinya apa? Kalau saudara memiliki kesadaran. Tuhan adalah gembalamu. Aku adalah domba-dombanya. Dan dia adalah gembala yang baik. Yang sudah memberikan nyawanya bagi saya. Dia memelihara, merawat, memberi makan. Amin. Itulah saatnya. Hidupmu, hidup saya sehat. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Karena dia bukan hanya memberi makan. Dia memelihara jiwamu. Ingat Yohanes pernah berdoa. Aku berdoa. Kamu baik-baik, sehat-sehat. Baik-baik, sehat-sehat. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Jadi kalau Tuhan memelihara jiwamu, kamu sehat. Jadi miliki kesadaran setiap hari. Tuhan, aku bersyukur. Engkau adalah gembalaku. Aku adalah dombamu Tuhan. Oleh bilur-bilurmu, aku sehat. Jadi miliki kesadaran setiap hari. Kamu punya gembala yang mengawasi kamu. Dia adalah gembalamu, kamu adalah domba-dombanya. Katakan bersama saya, Tuhan adalah gembalaku. Aku domba-dombamu Tuhan. Amin. Setiap hari deklarasikan, saya percaya hidupmu sehat. Maka akan digenapi oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang percaya boleh bilang amin. Kembali ke Yesaya pasal 53. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya, katakan bersama saya sesungguhnya. Penyakit kita lah yang ditanggungnya. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Waktu orang melihat Yesus hancur-hancuran di atas kayu salib. Orang mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya, surely,
Kenapa dia hancur-hancuran? Karena dia sedang menanggung penyakitmu, dia sedang menanggung penderitaanmu. Enggak semuanya bilang amin. Itu sebabnya banyak orang Kristen yang mengalami masalah dalam hal kepercayaan tentang apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Banyak orang Kristen yang tidak percaya kalau Yesus hancur-hancuran di atas kayu salib. Sesungguhnya Yesus sedang menanggung penyakit mereka. Banyak orang Kristen yang hanya percaya waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, mereka hanya percaya Yesus hanya menanggung dosa mereka. Tetapi masalah penyakit, banyak orang Kristen yang tidak percaya sesungguhnya Yesus sudah menanggung penyakit mereka. Itu sebabnya Yesaya menambahkan, sesungguhnya, surely, sesungguhnya. Apa judul perikopnya? Hamba Tuhan yang menderita. Dan banyak orang Kristen juga tidak percaya. Oh, yang dimaksud dengan hamba Tuhan yang menderita dalam Yesaya pasal 53 itu bukan Tuhan Yesus. Biar Alkitab yang menerjemahkan Alkitab. Amin. Matius pasal 8, 16, 17. Menjelang malam dibawalah Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan. Dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Apa firman yang disampaikan Nabi Yesaya? Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesalahan kita yang dipikulnya. Di sini dicatat dialah yang memikul kelemahan kita dan yang menanggung penyakit kita. Confirm. Jadi hamba Tuhan yang menderita yang dimaksud di dalam Yesaya tidak lain tidak bukan adalah siapa? Yesus. Saya punya kabar baik buat saudara. Waktu dia tergantung di atas kayu salib, hancur-hancuran. Yesaya mengatakan bentuknya tidak lagi seperti anak manusia. Semaraknya pun tidak kita memandang dia. Orang melihat mengerikan, orang gak mau lihat. Semaraknya pun tidak kita memandangnya. Rupa pun tidak, sehingga kita menginginkan dia. Sesuatu yang hancur, kita gak mau inginin lagi. Sudah hancur. Kenapa dia hancur-hancuran? Kenapa dia gak berbentuk lagi? Yesaya mengatakan, sesungguhnya dia sedang menanggung penyakit kita. Dia sedang memikul kelemahan kita. Supaya hari ini, oleh bilur-bilurnya, semua orang yang percaya sama dia, kamu disembuhkan. Yang percaya boleh bilang amin. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Amin. Jadi ingat baik-baik. Semuanya ini berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Jadi miliki kesadaran. Miliki kesadaran. Jadi yang pertama. Apa rahasia kesehatan kesembuhan ini? Miliki kesadaran bahwa kamu punya seorang gembala. Dan kamu adalah domba-dombanya. Kamu telah kembali kepada gembala pemelihara jiwamu. Miliki kesadaran, Yesus adalah gembalaku, aku adalah dombanya. Oleh bilur-bilurnya, penyakitmu sembuh. Hidupmu sehat. Amin. Yang kedua, kembali lagi kepada Yesaya pasal 53. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Saudara harus mengerti apa arti kata penyakit di sini. Kata penyakit di sini dalam bahasa Ibrani terjemahannya adalah koli. Akar katanya adalah kala yang artinya to be wound down in strength. Kekuatan saudara terkikis habis. Kenapa saudara bisa sakit? Karena kekuatan saudara terkikis habis. Letih lesu. Apa yang menyebabkan kekuatan saudara terkikis habis? Musuh saudara, si iblis akan membuat saudara khawatir dan takut untuk mengikis kekuatan saudara. Sekali saya ulangi, musuh saudara iblis akan membuat saudara khawatir dan takut untuk melemahkan kekuatan saudara. Seberapa banyak di antara saudara yang menyadari ketika saudara sedang dalam kekhawatiran, ketakutan, itulah saat-saat yang paling melelahkan. Betul? Itulah saat-saat yang paling melelahkan. Saudara merasa capek, merasa lelah. Nggak ada gairah, nggak ada semangat mau ngapa-ngapain, nggak ada.
Kenapa? Saudara khawatir, saudara takut, saudara nggak bisa tidur. Itulah saat yang paling melelahkan dalam hidup saudara. Jadi iblis akan membuat saudara khawatir, takut untuk melemahkan kekuatan saudara sedikit demi sedikit. Jadi kalau saudara letih lesu, itu disebabkan karena saudara khawatir, takut, atau karena saudara rileks. Karena apa? Khawatir, takut, bukan karena rileks. Kalau saudara lihat dalam Alkitab, kata sembuh, heal, itu terjemahannya adalah Rafah. Saudara bisa menemukan Rafael, nama Rafael, atau Jehovah Rafah. Rafa artinya sembuh, El artinya Allah, Allah penyembuh. Atau Jehovah Rafa, Tuhan yang menyembuhkan. Kalau saudara lihat, akar kata Rafa, heal, itu adalah relax. Jadi ketika saudara letih lesu, kekuatanmu terkikis habis, itu apakah karena saudara khawatir, takut, atau karena saudara sedang rileks? Khawatir, takut. Itu karena saudara khawatir, karena saudara takut. Tapi Yesus berkata sama saudara, marilah semua kepadaku yang letih lesu, to be worn down in strength. Apapun yang musuhmu lakukan, membuat kamu khawatir, takut, sehingga saudara letih lesu, kekuatanmu terkikis habis. Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu, berbeban berat, datanglah kepadaku. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi satu-satunya jawaban adalah datang sama Yesus. Kalau iblis membuat kamu khawatir, takut, Alkitab berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia gembalamu, Dia yang memelihara kamu. Amin. Serahkanlah segala kekhawatiranmu sama Tuhan. Jadi selalu datang sama Yesus. Ketika kamu letih, lesu, khawatir, takut, serahkan sama Tuhan. Ingat, Dia adalah gembalamu. Kamu adalah domba-dombanya. Dia akan memelihara kamu. Termasuk kalau hari ini saudara melakukan sesuatu yang membuat kamu letih, lesu, capek, lelah. Apa contohnya? Kalau saudara seorang konselor. Jadi ingat baik-baik, intinya adalah selalu datang sama Yesus. Selalu lihat Yesus. Kalau saudara seorang konselor, kalau saudara hanya mendengarkan masalah orang, menampung masalah orang, tanpa melihat Yesus, maka lama-kelamaan saudara akan lelah, capek. Aduh nih orang datang lagi, udah dikasih tahu tapi nggak bisa. Datang lagi. Masalahnya itu terus masalahnya. Saudara capek. Lama-lama saudara yang capek. Saudara yang letih lesu. Betul? Jadi bagaimana caranya mengkonseling orang? Ingat, selalu melihat kepada Yesus. Kalau saudara kembali kepada perjanjian lama, di bait Allah, orang Israel yang berdosa, berbuat salah, dia datang ke bait Allah membawa korban binatang. Ini berbicara tentang siapa? Berbicara tentang Yesus. Kemudian ketika orang berdosa ini datang membawa korban, apa yang imam lakukan? Dia akan menyuruh orang berdosa ini menumpangkan tangannya di atas kepala binatang ini. Kemudian dikasih sebilah pisau, menyembelih binatang ini. Dengan kata lain, imam menyuruh orang ini melihat kepada korban. Betul? Setelah itu, korbannya dibakar di mezbah korban bakaran. Setelah dibakar, imam makan daging dari korban yang dipersembahkan. Jadi kedua-duanya melihat kepada Yesus. Kalau ada orang datang sama-sama mengkonseling, saudara mengkonseling orang, saudara harus membuat orang ini melihat kepada Yesus. Saudara juga melihat kepada Yesus, dua-duanya makan Yesus. Sehingga mengkonseling orang bukan pekerjaan yang melelahkan, tapi pekerjaan yang menyenangkan. Selalu lihat Yesus. Yesus berkata, marilah semua kepadaku yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Amin. Selalu melihat Yesus. Jadi kembali lagi ke Yesaya pasal 53. Perhatikan baik. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Saudara udah mengerti arti kata penyakit. Bagaimana penyakit bisa muncul dalam hidupmu? Oke? To be worn down in strength. Kekuatanmu terkikis habis. Letih lesu. Saudara tidak menyadari. Saudara khawatir, saudara takut. Tiba-tiba saudara sakit. Kenapa? Karena saudara khawatir, takut. Saudara nggak rileks.
Dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Tuhan bukan hanya menanggung penyakitmu, dia tanggung kesengsaraanmu. Apa arti kata kesengsaraan di sini? Saudara harus mengerti. Kesengsaraan di sini bahasa aslinya adalah makof. Apa artinya? Pain, sorrow, kesedihan, duka cita. Kesedihan dan duka cita yang mendalam ini tidak baik buat saudara. Bisa membunuh saudara. Ada begitu banyak hal di dunia ini yang bisa membuat saudara berduka cita, bersedih. Ada seorang ilmuwan mengadakan penelitian. Dia mau mempelajari apa hubungannya dengan antara kepribadian seseorang dengan penyakit. Dan hasilnya begini. Orang yang depresi merupakan subjek dari penyakit. Jadi kesedihan, duka cita memberikan efek yang tidak baik untuk tubuh saudara. Dan ini hasilnya. Ketika manusia bersedih, berduka cita, maka hidupnya gak sehat. Kenapa? Itulah saatnya imun tubuhnya turun. Imun tubuhnya turun. Jadi jangan berduka cita. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan sedih, jangan berduka cita. Korintus, perhatikan baik-baik. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Paulus berkata ada duka cita yang baik di sini. Betul? Ada duka cita yang baik. Apa itu duka cita yang baik? Duka cita yang menurut kehendak Allah. Yang menghasilkan pertobatan, yang membawa keselamatan. Kalau saya mengatakan sesuatu sama saudara, mungkin perkataan saya sama saudara menyakitkan. Tetapi sekalipun perkataan saya menyakitkan, apa yang saya katakan sama saudara ternyata merubah pikiran saudara. Sekalipun menyakitkan, ternyata membawa keselamatan. Dan keselamatan di sini artinya bukan hanya memindahkan kamu dari neraka ke surga, tapi keselamatan di sini artinya health, wholeness, prosper. Duka cita yang berasal dari Tuhan itu akan menghasilkan apa? Kesehatan, kesembuhan, kemakmuran. Tapi duka cita yang berasal dari dunia ini menghasilkan apa? Kematian. Jangan berduka cita, jangan bersedih. Amin. Alkitab berkata, hati yang gembira adalah obat. Obat yang manjur. Obat yang manjur untuk seluruh tubuhmu. Obat yang tidak ada efek sampingnya. Obat yang tidak ada bahan kimianya. Tapi mungkin saudara berkata, Pak, tapi kan kita kalau mau berbahagia, kita harus ada alasannya dong. Kalau saudara berbahagia menunggu alasan, saudara tidak akan pernah bisa berbahagia. Paulus berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Jangan bersukacita di dalam kekuatanmu. Tapi bersukacitalah senantiasa dalam, apa artinya bersukacita senantiasa? Apa arti senantiasa? Selalu. Selalu bersukacita. Saudara bisa selalu bersukacita kalau di dalam Tuhan. Filipi pasal 4, perhatikan baik-baik. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, dia tegaskan sekali, bersukacitalah. Bilang sama kiri kanan, bersukacitalah. Amin. Saudara mau hidupmu sehat? Bersukacitalah. Amin. Saudara tahu, Paulus menulis ayat ini ketika Paulus ada di mana? Di penjara. Apa dasarnya Paulus bersukacita di dalam penjara? Gak ada. Tapi Paulus menulis, bersukacitalah. Atas apa yang terjadi? Bukan. Tapi bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacitalah. Karena kamu punya seorang gembala. Bersukacitalah karena kamu punya Tuhan yang selalu turut bekerja dalam segala sesuatu. Dalam keadaan baik, dalam keadaan tidak baik. Dia akan turut bekerja untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Ini yang harus kamu bersukacita. Kenapa saya bersukacita? Karena saya punya Tuhan yang selalu bekerja. Apapun keadaannya. Untuk mendatangkan
kebaikan. Ketika keadaannya sedang tidak baik, saudara bisa bersuka cita. Kenapa? Tuhan, kebaikan apalagi yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup saya. Amin. Karena dia Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ketika sesuatu yang tidak baik datang dalam hidup saya, harusnya kalau kamu mengerti kebenaran ini, kamu bersuka cita. Tuhan, berkat apalagi yang Tuhan mau kasih sama saya. Tuhan, kebaikan apalagi yang Tuhan mau nyatakan sama saya. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Kenapa? Karena hati yang gembira adalah obat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Tulangmu kering, hidupmu gak sehat. Kenapa? Ingat, tulang. Di dalam tulang ada sumsum. Sumsum adalah penghasil darah merah. Kalau tulangmu kering, hidupmu gak sehat. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Pertanyaan saya, apa yang membuat semangatmu patah? Amsal 15 ayat 13. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Saudara boleh lihat kiri kanan sambil tersenyum. Amin. Oh, nggak kelihatan pakai masker ya. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Tersenyumlah. Amin. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangatmu patah, hidupmu gak sehat. Apa yang membuat semangatmu patah? Kepedihan hati mematahkan semangat. Kepedihan hati di sini terjemahannya adalah makof. Apa artinya? Sorrow heart. Hati yang pedih. Jadi ingat baik-baik. Kita sudah lihat arti kata penyakit. Kita sudah lihat arti kata kesengsaraan. Kenapa penyakit bisa muncul dalam hidupmu? Karena kamu selalu khawatir. Selalu takut. Ketika kamu takut, kamu khawatir. Itulah saatnya yang paling melelahkan dalam hidupmu. Kekuatanmu terkikis habis. To be wound down in strength. Saudara tidak menyadari, tiba-tiba kamu sakit. Kenapa? Karena kamu khawatir. Kamu takut. Serahkanlah segala kekhawatiranmu sama Tuhan. Dia yang memelihara kamu. Dia seorang gembala yang memelihara kamu. Amin. Apalagi yang menyebabkan kamu kepedihan hati. Semangat yang patah, mengeringkan tulang. Apa yang membuat semangatmu patah? Kepedihan. Sorrow heart. Jadi bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Hidupmu sehat. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi yang kedua, ingat baik-baik. Hidup, jangan khawatir, jangan takut, jangan sedih, tapi bersukacitalah di dalam Tuhan. Bilang sama kiri kananmu, bersukacitalah dalam Tuhan. Amin. Yang ketiga, perhatikan baik-baik. Apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan, dan mereka diadili dengan dinyatakannya siapa yang benar dan siapa yang salah, maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan menyuruh orang yang memukuli dia di depannya dengan sejumlah derah setimpal dengan kesalahannya. 40 kali harus orang itu dipukuli, jangan lebih, supaya jangan saudaramu menjadi rendah di matamu. Apabila ia dipukul lebih banyak lagi. Apabila ada dua orang diadili, maka yang satu dinyatakan benar, yang satu dinyatakan bersalah. Maka yang bersalah, perhatikan baik-baik, yang bersalah itu layak dipukul. Betul? Yang bersalah layak dipukul. Berapa kali dipukul? 40 kali. Sesungguhnya ayat ini berbicara tentang siapa? Yesus. Sudah masih ingat ketika Yesus di hadapan Pilatus, dihakimi di depan orang Israel? Di situ ada Yesus. Dia benar. Dia tidak berdosa. Di dalam dia tidak ada dosa. Dia tidak mengenal dosa. Tapi di samping Yesus ada seorang penjahat besar. Dia bersalah. Siapakah dia? Barabas. Siapa yang benar? Yesus. Siapa yang bersalah? Siapa yang harus dipukul? Tetapi siapa yang dipukul? Yesus. Kenapa? Dia menggantikan posisinya Barabas. Dia menanggung dosanya Barabas. Barabas merupakan gambaran siapa? Saudara dan saya. Dia menanggung dosamu di tubuhnya. Karena dia harus dipukul 40 kali.
dicambuk. Kembali ke ayat yang tadi. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Yesus menanggung semua dosa di tubuhnya, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Nah, kebenaran di sini dalam perjanjian baru itu berbicara tentang anugerah kebenaran. Amin. Dia diserahkan karena pelanggaran kita, dia dibangkitkan sebagai pembenaran kita. Amin. Untuk membuat kita hidup menjadi orang yang benar. Perhatikan baik-baik. Kalau saudara percaya semua dosamu sudah diampuni, dan hari ini kamu hidup sebagai orang yang dibenarkan karena iman. Kalau saudara baca bahasa aslinya, ini ayat ini sepertinya nggak nyambung. Betul? Kok dia memikul dosa kita, kita hidup sebagai orang yang benar, kok tiba-tiba oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Tapi dalam bahasa aslinya itu equal. Sama dengan. Kalau kamu percaya dosamu sudah diampuni, dan hari ini kamu hidup sebagai orang yang dibenarkan karena iman, sama dengan apa yang terjadi dalam hidupmu. Selanjutnya yang terjadi, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi yang ketiga, perhatikan baik-baik. Selalu memiliki kesadaran setiap hari. Bapak, aku bersyukur Kau sudah menanggung dosaku di tubuhmu, dan hari ini aku hidup sebagai orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Bang. Itulah saatnya. Equal. Oleh bilur-bilurnya kamu sembuh. Hidupmu sehat. Jadi kita sudah belajar hari ini rahasia kesembuhan, kesehatan ilahi. Yang pertama, miliki kesadaran. Selalu miliki kesadaran. Kamu punya seorang gembala. Amin. Yesus adalah gembalamu, kamu adalah domba-dombanya. Kita sekalian sesat seperti domba. Kita telah mengambil jalannya masing-masing. Tetapi sekarang kita kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita. Hidupmu sehat. Amin. Yang kedua, bersukacitalah senantiasa. Karena kita sudah belajar arti kata penyakit. Sekarang kita mengerti dari arti kata penyakit, kita bisa mengerti kenapa penyakit bisa terjadi dalam hidup kita. Betul? Apa artinya penyakit? To be wound down in strength. Kekuatan kita terkikis habis. Kenapa? Karena kita khawatir, kita takut. Ketika kita dalam kekhawatiran, ketakutan, itulah saat yang paling melelahkan dalam hidup kita. Ketika saudara takut, khawatir, tidak saudara sadari, tiba-tiba saudara sakit. Karena saudara khawatir, takut, lelah. Itu sebabnya Tuhan berkata, marilah semua kepadaku yang letih lesu. Karena kekhawatiran, datang kepadaku, aku memberikan kelegaan kepadamu. Petrus berkata, serahkan segala kekhawatiranmu sama Tuhan. Dia yang memelihara kamu. Amin. Tuhan, saya tidak mau khawatir lagi Tuhan. Selama pandemi usaha saya terus turun. Tapi hari ini saya gak mau khawatir lagi. Aku serahkan semua kekhawatiran kepadamu Tuhan. Rest. Amin. Tuhan, saya tahu Tuhan. Anak saya punya teman-teman yang bisa mempengaruhi pergaulan yang buruk sama anak saya. Tapi saya gak bisa apa-apa Tuhan. Saya gak bisa awasin anak saya 24 jam. Tuhan, saya mau serahin kekhawatiran saya sama Tuhan. Karena Engkau yang memelihara anak saya Tuhan. Rest. Hidupmu sehat. Dan anakmu Tuhan yang handle. Amin. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Kesengsaraan kita yang dipikulnya. Kita sudah mengerti arti kata kesengsaraan di situ. Makof, sorrow, duka cita, kepedihan, mematahkan semangat saudara. Semangat yang patah, mengeringkan tulang. Hidupmu gak sehat. Jadi selalu bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Kenapa? Karena kamu punya Tuhan yang luar biasa. Kamu punya gembala yang luar biasa. Yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Apakah keadaan yang baik, apakah keadaan yang buruk. Dia turut bekerja. Pokoknya endingnya baik buat kamu. Amin. Jadi sekalipun yang buruk terjadi, saudara bisa bersuka cita. Kenapa? Saudara bisa berkata, Tuhan, kebaikan apa lagi Tuhan yang Tuhan mau nyatakan dalam hidup saya. Berkat apa lagi Tuhan yang Tuhan mau kasih. Karena dia akan mengubahkan semua yang buruk menjadi yang baik.
Bersukacitalah. Amin. Yang ketiga, miliki kesadaran semua dosamu sudah diampuni. Dan miliki kesadaran, saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Apa yang terjadi dalam hidupmu? Oleh bilur-bilurnya penyakitmu disembuhkan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ada satu kesaksian lagi. Ini luar biasa ini. Kesaksian-kesaksian yang masuk. Tapi yang saya buat heran, kenapa kesaksian yang masuk semuanya bukan jemaat Bethesda? Apa yang terjadi dengan jemaat di sini? Jangan sampai Tuhan Yesus berkata kepada orang Israel, ketika langit tertutup 3 tahun 6 bulan. Tapi Elia tidak diutus kepada seorang janda dari Israel, malah diutus kepada janda di Sarfat. No, saya percaya ada begitu banyak mujizat terjadi di sini. Tapi masalahnya saudara malas nulis. Shalom, perkenalkan nama saya Lucia. Saya adalah jemaat dari gereja lain gereja lain. Namun saya sangat diberkati sekali dengan khotbah-khotbah tentang Injil kasih karunia Tuhan yang selama ini saya dengar melalui channel YouTube Bethesda Church Indonesia. Pertama kali saya mendengarkan khotbah Pastor Ivan pada tahun 2018 yang lalu tanpa sengaja di YouTube. Ketika itu saya dan suami masih tinggal di Malaysia. Saya sangat bersyukur bisa mendengar Injil kasih karunia Allah dan mengenal pribadi Tuhan Yesus yang sangat berbeda dengan yang saya dengar selama lebih dari 30 tahun. Saudara bisa bayangkan, selama 30 tahun dia mendengar Tuhan yang berbeda. Selama ini saya merasa asing dan takut kepada Tuhan, bukan mengasihi Tuhan. Saya takut kepada Tuhan karena sejak kecil banyak diajarkan bahwa Tuhan marah, Tuhan menghukum, Tuhan menegur melalui penyakit dan hal-hal buruk lainnya. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Tuhan memberikan pencobaan dan lain sebagainya. Saya pernah menghadiri suatu acara yang memberitahukan bahwa kalau kamu benar-benar mau selamat, kamu harus berjuang. Tidak cukup hanya rajin berdoa dan ke gereja, tidak cukup menaikkan pujian-pujian, tidak cukup memberikan persembahan dan berbuat baik, tetapi juga harus melayani. Tidak cukup seminggu sekali, harus aktif dan sungguh-sungguh disertai iman yang kuat. Intinya, apapun yang saya lakukan, tidak akan pernah cukup. Akhirnya karena saya berpikir semua yang saya lakukan toh tidak akan cukup. Jadi ya udah, life goes on. Dan saya tempatkan agama hanya sebagai identitas dan rutinitas. Tetap berdoa, tetap ke gereja, but that's it. Itu aja. Waktu berlalu dan saya menikah dengan orang yang berbeda keyakinan. Kami menikah di gereja karena begitulah yang biasanya di keluarga saya. It's all about family culture. Setelah tahun pernikahan, tepatnya di tahun 2015, saya hamil. Namun kehamilan pertama yang sudah kami nanti-nantikan itu harus berakhir dengan sangat menyedihkan. Janin saya dinyatakan tidak berkembang saat usianya hampir 5 bulan. Hati kami hancur sekali. Dari situ saya mulai malas berdoa dan mulai timbul rasa marah dan kecewa kepada Tuhan. Tapi rupanya kesedihan kehilangan buah hati tidak cukup sekali itu saja. 3 bulan kemudian saya kembali hamil, namun harus keguguran lagi saat usia kandungan berusia 2 bulan. Dan awal tahun 2017 saya hamil ketiga kalinya. Lagi-lagi saya mengalami keguguran kembali, 3 kali keguguran. Saya konsultasikan kejadian ini dengan beberapa dokter kandungan yang berbeda, tapi ketika saya diperiksa lebih jauh, mereka tidak menemukan sesuatu apapun yang salah dengan tubuh saya. Mereka juga meyakinkan saya bahwa keguguran memang kerap kali terjadi dan itu hal yang biasa, kata dokter. Tidak bisa dicegah sepenuhnya meskipun sudah diantisipasi. Akhirnya saya jatuh dalam kesedihan yang lama-kelamaan berubah menjadi marah, kecewa, benci sekali kepada Tuhan. Kalau dulu saya masih ada rasa takut kepada Tuhan, namun sejak keguguran berulang kali yang saya alami, saya benar-benar gak peduli lagi sama Tuhan. Secara total, saya berhenti berdoa, saya berhenti pergi ke gereja dan memutuskan untuk berhenti melakukan program kehamilan. Saya sudah merasa sangat lelah. Sakit secara fisik dan mental. Suami saya kemudian menyarankan agar saya fokus mengisi hari-hari dengan melakukan hal-hal yang saya sukai supaya saya bisa rileks. Apalagi semenjak mengikuti suami ke Malaysia, saya resign dari kantor dan full menjadi ibu rumah tangga yang sepanjang hari dari pagi sampai sore sendirian di rumah. Saya pun memutuskan untuk menekuni hobi crafting dan baking untuk mengisi waktu-waktu yang luang. Saya sering mendatangi kelas-kelas crafting. Dan pada suatu akhir pekan di sebuah kelas yang baru, mereka memutar musik instrumen selama kelas kami berlangsung.
Tiba-tiba saja saya merasa sangat tenang ketika mendengar musik itu. Dan sesampainya di rumah, saya mencoba mencari memutarnya sendiri melalui channel YouTube. Hal tersebut berjalan beberapa minggu hingga pada suatu saat YouTube saya autoplay ke channel Bethesda Church Indonesia. Tuhan gak pernah kehilangan akal ya. Karena saya tidak tahu apa-apa tentang Bethesda Church, jadi saya selalu skip. Namun hal itu terjadi lagi. Saya tidak ingat beberapa kali, tapi yang pasti sering terjadi dan selalu saya skip. Apalagi saya sudah anti dengan hal-hal yang berkaitan dengan Tuhan dan kerohanian. Akhirnya, ada satu waktu karena saya sedang mengerjakan sesuatu, lagi tanggung maksudnya. Saya tidak bisa skip channel Bethesda Church. Jadi Tuhan tahu kapan waktunya nih supaya dia gak bisa skip. Gembala sudah tidak pernah menyerah. Amin. Saya tidak bisa skip channel Bethesda Church Indonesia yang autoplay tersebut. Saya berpikir, oke, gak apa-apa, sebentar akan saya matikan setelah kerjaan saya selesai. Tetapi baru beberapa menit mendengar khotbah Pastor Ivan, saya heran, loh, kok pribadi Tuhan Yesus yang diberitakan ini gak sama ya dengan yang saya dengar selama 30 tahun hidup saya. Saya seperti baru mengenal pribadi Tuhan Yesus yang begitu baik. Dari khotbah Pastor Ivan tersebut. Akhirnya karena penasaran saya putuskan untuk mendengarkan sampai selesai. Dan karena masih ragu dengan satu khotbah itu, saya pun mendengarkan khotbah Pastor Ivan yang lain. Saya ingat saat itu saya mulai menangis. Ya, saya menangis. Karena saya baru tahu kalau Tuhan Yesus yang selama ini saya benci, ternyata Tuhan yang begitu baik. Dan menyayangi saya. Saya spontan merasa telah salah selama ini memahami Tuhan Yesus dengan mempercayai bahwa dia selalu mengambil apa yang saya cintai karena dia Tuhan yang cemburu. Saya salah memahami kalau Tuhan Yesus memberikan cobaan, memberikan penderitaan agar saya kembali mendekat kepadanya. Kalau dipikir kembali, pernyataan-pernyataan itu benar-benar seperti fitnah terhadap Tuhan Yesus. Dan sepanjang saya mendengarkan khotbah Pastor Ivan, saya merasakan damai sejahtera. Dan feel amazed, dia kagum sama Tuhan. Dengan gambaran pribadi Tuhan Yesus. Sejak saat itu saya seperti kecanduan kepada Tuhan Yesus. Dan saya pun menjadi rutin mendengarkan khotbah di channel YouTube Bethesda Church Indonesia. Setiap hari 5-6 khotbah berulang-ulang. Suami saya sampai bertanya, apa yang saya lihat di YouTube setiap hari? Saya pun bercerita kepada suami mengenai khotbah yang saya dengar dari Bethesda Church Indonesia. Dan suami yang dari kepercayaan lain menjadi tertarik dengan pribadi Tuhan Yesus yang saya ceritakan kepadanya. Sekali waktu, dia pun ikut mendengarkan. Namun karena perbedaan bahasa, suami saya akhirnya mencoba mencari khotbah sendiri yang berbahasa Mandarin di YouTube. Dan tanpa disangka-sangka, dia menemukan satu channel YouTube dari luar negeri yang berbahasa Mandarin, yang khotbah-khotbahnya juga tentang Injil kasih karunia Allah. Kami berdua mulai rajin berdoa, baca firman Tuhan bersama. Kami sering berdiskusi dan kembali bersemangat. Amin. Kembali memiliki keyakinan untuk hidup yang lebih utuh. Termasuk kembali kepada impian kami untuk memiliki keturunan. Di pertengahan 2019, kami memutuskan untuk mendatangi sebuah klinik khusus untuk program kehamilan di Kuala Lumpur. Namun suami saya mendapat pekerjaan baru dan ditempatkan di Indonesia. Kami pun pindah ke Indonesia dan rencana untuk program kehamilan di klinik tersebut otomatis berhenti. Batal. Persis di tahun 2020 saya mendengarkan khotbah Pastor Ivan. The Year of Open Door. 2020 adalah The Year of Open Door. Dan saya kaget ketika itu menjelang akhir khotbah. Pastor Ivan mengatakan bahwa dibukanya pintu-pintu yang baik juga termasuk dibukanya pintu kandungan. Bagi para wanita yang sudah menikah. Saat itu saya langsung berkata, amin. Entah kenapa perasaan saya begitu kuat. Saya percaya, ya Tuhan Yesus akan membukakan pintu kandungan saya dan pasti akan mengaruniakan saya seorang anak. Dan benarlah terjadi. Saya hamil bulan itu juga. Sejak awal kepindahan kami ke Indonesia, kami diberi sebuah apartemen yang satu komplek dengan satu rumah sakit ternama. Waktu itu kami merasa agak aneh tinggal begitu, dekat dengan rumah sakit. Benar-benar tinggal menyeberang beberapa langkah saja dari apartemen kami. Namun ternyata rumah sakit itu menjadi tempat saya bertemu dengan dokter kandungan yang baik. Saya check up kehamilan secara rutin setiap bulan dengan nyaman tanpa susah di masa pandemi. Karena hanya tinggal menyeberang dari apartemen kami. Dan rumah sakit itu pun akhirnya menjadi pilihan tempat anak kami pertama dilahirkan. Karena kebetulan sekali mereka tidak menerima pasien COVID. Waktu saya hendak melahirkan, reservasi VIP room yang sudah saya buat sebelumnya mendadak di-upgrade secara free
ke VVIP room. Biaya operasi sesar juga jauh di bawah budget yang sudah kami siapkan. 18 September 2020, saya melahirkan seorang bayi laki-laki yang sehat, normal, tanpa kekurangan satu apapun. Semuanya baik, segala proses dipermudahkan, benar-benar seperti mimpi. Bahkan jika saya lihat ke belakang, saya percaya Tuhan Yesus sudah mempersiapkan segalanya secara detail, lebih dari apa yang kami pikirkan. Kami meninggalkan rumah sakit dan kembali ke apartemen dengan sukacita yang tidak bisa digambarkan. Bukan hanya karena billing yang jauh di bawah budget, bukan juga soal mendapatkan upgrade kamar, tapi kali ini kami kembali ke apartemen dengan bayi mungil yang akan secara permanen menjadi bagian dalam hidup kami. Teringat bagaimana di tahun-tahun sebelumnya saya berada di rumah sakit di Kuala Lumpur, berjuang di kamar bersalin, namun 3 kali. Namun saat itu meninggalkan kamar bersalin, kami tinggalkan tanpa bayi yang bisa saya peluk. 3 kali. Di tahun 2020, saya akhirnya bisa memeluk bayi saya sendiri yang sehat dan manis. Seperti khotbah Pastor Ivan 2020, The Year of Open Door, tahun di mana dibukanya pintu-pintu yang baik oleh Tuhan Yesus. Dan ya, saya menerima kebaikan itu. Sungguh karena kasih karunia Tuhan, bukan karena usaha saya sendiri. Saat ini anak kami sudah berusia hampir 21 bulan. Dia tumbuh sehat, lincah, komunikatif, dan tidak kekurangan satu apapun. Setiap kali saya menatap anak saya, hati saya tidak pernah berhenti memuji Tuhan dan bersyukur. Saya yang pernah marah dan benci kepada Tuhan Yesus dalam waktu yang lama. Yang saya telah salah paham selama 30 tahun. Tidak membuat dia berhenti mengasihi saya. Amin. Dan juga tidak pernah melepaskan saya. Tuhan gak pernah kehilangan akal. Dikasih channel YouTube di skip. Kasih channel YouTube di skip. Tapi Tuhan tahu, nanti loh, tunggu ya. Saya tahu kapan kamu gak bisa skip. Amin. Bahkan kali ini tangannya sekaligus menggandeng suami saya yang awalnya bukan orang percaya. Menjadi jatuh cinta dan percaya mengikuti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus yang sudah memakai Bethesda Church dalam pemberitaan Injil kasih karunia Allah. Sehingga membuat saya tahu kebenaran tentang pribadi Tuhan Yesus. Pemberitaan Injil kasih karunia Allah telah mengubahkan hidup saya dalam banyak hal. Banyak mujizat dan kemurahan Tuhan. Sudah bisa lihat, kamu percaya Injil, Tuhan lakukan mujizat dalam hidupmu. Amin. Yang dinyatakan dalam kita, segala hormat, pujian, dan syukur hanya kepada Tuhan Yesus di tempat yang maha tinggi. Dahulu kita sekalian sesat seperti domba, kita mengambil jalan masing-masing. Tetapi hari ini saudara dan saya telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwa kita. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus. Amin. Jadi ingat baik-baik, selalu memiliki kesadaran kamu punya gembala. Kamu adalah domba-dombanya. Hidupmu sehat. Yang kedua, jangan khawatir, jangan takut, jangan berduka cita, jangan bersedih. Serahkan segala kekhawatiranmu sama Tuhan. Selalu bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Karena kita tahu kita punya gembala, kita punya Tuhan yang selalu turut bekerja dalam segala sesuatu, mendatangkan kebaikan. Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Di akhir Mazmur 23, Daud berkata, kebajikan, kemurahan belaka yang mengikuti aku. Karena dia tahu betul, gembalanya, apapun yang dia hadapi, apapun yang domba-dombanya hadapi, gembala turut bekerja, endingnya pasti mendatangkan kebaikan. Bersukacitalah. Amin. Kamu bisa bersukacita di dalam Tuhan. Dan yang ketiga, miliki kesadaran. Semua dosamu sudah diampuni. Dan hari ini kamu hidup sebagai orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Deklarasikan setiap hari. Equal. Ini yang terjadi dalam hidupmu. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan, Engkau menjadi gembala kami. Engkau bukan hanya memberi kami makan, membaringkan kami di padang yang berumput hijau, membimbing kami ke air yang tenang. Tapi Engkau adalah pemelihara jiwa kami. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau memelihara jiwa kami sehat-sehat, kami baik-baik, prosper in all things. Sama seperti jiwa kami baik-baik, karena Engkau adalah pemelihara jiwa kami. Engkau adalah gembala kami adalah domba-dombamu Tuhan. Kami percaya sebagai domba-dombamu, kami akan hidup sehat. Dan hari ini Tuhan, kami mau menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu Tuhan.
Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pelihara kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami menyerahkan segala kekhawatiran kami kepadamu Tuhan, Engkau akan memelihara kami. Dan hari ini Tuhan, kami tidak mau bersedih, kami tidak mau berduka cita, tetapi kami mau memiliki hati yang gembira. Bersuka cita senantiasa dalam Tuhan. Kami bisa bersuka cita dalam Engkau karena kami tahu Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan, kebajikan, kemurahan belaka yang boleh terjadi dalam hidup domba-dombamu Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang sudah menanggung dosa kami di tubuhmu. Dan hari ini kami hidup sebagai orang yang dibenarkan. Ini yang terjadi dalam hidup kami. Oleh bilur-bilurmu, semua penyakit anak-anakmu hari ini disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua yang percaya diberkati, sama-sama kita katakan. Sekali lagi berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus.